Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan memaparkan tentang ijtihad dan qiyas, yaitu tugas UTS dari pelajaran atau matkul usul fikih. Mohon izin dulu kepada Bapak dosen yang terhormat, Bapak Ustadz Farid. Ya, yang pertama langsung saja untuk mengefektifkan waktu. Yang pertama yaitu ijtihad, pengertian ijtihad. Ijtihad ini berasal dari bahasa Arab yang berarti berusaha keras atau memaksimalkan usaha. Dalam konteks hukum Islam, ijtihad adalah upaya maksimal yang dilakukan seorang ulama atau mujtahid untuk menggali dan memahami hukum-hukum Islam, terutama ketika tidak ada dalil yang jelas dalam Al-Quran atau hadis. Jadi maksud di ijtihad ini berasal dari bahasa Arab. Jahadai ijtihadan kalau nggak salah ya. Nah, yang artinya itu berusaha keras, ijtihad. Nah, ijtihad ini adalah upaya memaksimalkan suatu hukum yang dilakukan oleh seorang ulama atau mujtahid. Di sini yang artinya berusaha keras untuk memaksimalkan jawaban, atau ijtihad ini usaha memaksimalkan seseorang ulama untuk menemukan jawaban hukum. Kalau semisalkan dalam Al-Quran dan hadis belum ada penjelasannya langsung, nah itu ditentukannya oleh para ulama atau para mujtahid. Langsung yang poin selanjutnya yaitu tujuan ijtihad. Tujuan ijtihad yaitu untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah baru atau situasi yang diatur dalam teks utama. Jadi tujuannya itu menjawab persoalan-persoalan baru yang ada yang muncul di masyarakat. Tujuan dari ijtihad ini adalah memberikan solusi atau memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Nah, selanjutnya jenis-jenis ijtihad. Yang pertama, ijtihad qiyas, yaitu menggunakan qiyas atau analogi untuk menetapkan hukum berdasarkan masalah yang sudah ada ketentuannya. Maksudnya di sini memakai analogi, membandingkan suatu kasus yang mirip, maksudnya tuh. Jadi masalahnya tuh sudah ada, namun dibandingkan lagi dengan masalah lain yang serupa. Nah, ini namanya ijtihad qiyas. Yang kedua, ijtihad istishab, yaitu menjaga status quo dalam suatu keadaan yang tidak ada dalil yang mengubahnya. Nah, maksudnya yaitu ijtihad istishab ini mempertahankan hukum yang sudah ada selama belum ada dalil yang baru. Jadi hukumnya itu dipertahankan dulu selama belum ada dalil yang baru. Yang ketiga, ijtihad istihsan, yaitu mengambil hukum berdasarkan maslahat atau kemanfaatan. Maksudnya ijtihad istihsan ini memilih hukum yang paling membawa manfaat atau maslahat bagi kebaikan dengan istihsan.
dengan kebaikan. Jadi para ulama pun bisa memilih gitu, antara ijtihad qiyas, antara ijtihad istihad, atau ijtihad ihtisan untuk menentukan suatu permasalahan yang muncul di masyarakat. Gitu. Nah, selanjutnya ke kias. Nanti tadi kita sudah membahas ijtihad. Nah, sekarang ke kias. Pengertian kias. Kias adalah metode untuk menarik hukum dari masalah yang tidak ada ketentuannya dengan membandingkan pada masalah yang sudah ada hukumnya atau ketentuannya dalam Al-Quran atau hadis. Nah, kias ini adalah salah satu metode ijtihad. Yang tadi kan ada ijtihad kias. Nah, ini adalah metode ijtihad yang paling umum. Kias ini adalah salah satu metode ijtihad yang paling umum. Tadi kan udah dijelaskan ada ijtihad kias. Nah, caranya dengan membandingkan masalah baru dengan masalah lama. Jadi masalah yang baru lalu dibandingkan atau masalah yang sudah ada dibandingkan dengan masalah yang baru, gitu maksudnya. Jadi ya, ketika sudah terjadi masalah atau konflik yang muncul di masyarakat, itu bisa dibandingkan masalahnya antara masalah yang baru dengan masalah yang lama yang sudah ada hukumnya gitu. Asal punya sebab, asalkan mempunyai sebab ilat yang sama. Di masalahnya tuh sama gitu, hampir sama masalah yang lama dengan yang baru gitu. Nah, itu dari pengertian kias. Misalkan contoh kalau minum khamr atau arak ya, nah itu diharamkan, nah karena memabukkan. Nah, muncullah masalah baru. Para ulama tuh membandingkan lagi dengan adanya narkoba. Maka narkoba juga haram karena sama-sama merusak akal atau dapat memabukkan juga. Jadi dari kias ini tuh bisa dibandingkan antara meminum khamr dengan narkoba, ini dapat memabukkan dua-duanya. Jadi masalahnya sama gitu. Jadi masalah baru dengan masalah yang lama disamakan. Terus prinsip kias, masalah yang memiliki sebab ilat yang sama akan mendapatkan hukum yang sama. Jadi oleh kias itu disamakan. Seperti tadi kan contoh minum khamr yang tadi disamakan dengan narkoba. atau masalah-masalah lain yang misalkan dapat merusak akal atau memabukkan gitu. Selanjutnya proses kias. Nah, proses kias yang pertama, asal masalah, al-asl. Masalah yang pertama itu masalah yang sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran atau hadis, misalnya hukum tentang khamr yang tadi. Yang kedua, hukum al-hukum, ketentuan atau hukum yang sudah ditetapkan seperti haramnya khamr. Nah, yang kedua al-hukum, jadi hukumnya meminum khamr atau memakai narkoba itu haram. Al-illah, sebab atau alasan hukum, misalnya sifat memabukkan dari khamr tersebut. Cabang masalah al-far, masalah baru yang ingin dianalisis, misalnya rokok. Ada beberapa pendapat tentang rokok juga ya. Ada yang mengharamkan, ada yang tidak gitu.
Selanjutnya contoh kias. Nah, sini contoh kias tadi. Contoh penerapan kias dalam hukum minuman keras, misalnya dalam Al-Quran surat Al-Maidah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkurban untuk berhala, dan azlam adalah hukum kotor tercela dari perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung. Kias, hukum khamr, alkohol yang haram dijadikan dasar untuk menetapkan bahwa segala sesuatu yang memabukkan seperti narkoba atau rokok diharamkan. Ilah sebagai pengharaman khamr adalah kerusakan akal. Ini contohnya dalam surat Al-Maidah. Allah tuh sudah melarang bahwasanya khamr itu merusak akal. Nah, lewat kias, ulama menyamakan narkoba atau minuman keras yang lainnya yang memabukkan sebagai hal yang diharamkan juga. Jadi dengan kias ini bisa disamakan gitu. Setiap perkara yang memabukkan itu hukumnya haram gitu, misalkan. Nah, ini penting untuk menetapkan hukum hal yang baru yang enggak disebut dalam Al-Quran dan hadis, kias ini tuh. Selanjutnya, nah ada juga contoh kias misalkan dalam masalah zakat, Quran surat Al-Baqarah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakanlah sebagian dari hasil usaha dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Kias digunakan untuk menetapkan kewajiban zakat atau barang-barang yang berkembang seperti uang, saham, dan properti. Nah, ini bisa disamakan misalkan biasanya ayat zakat bicara hasil pertanian, tapi sekarang kan banyak harta modern kayak uang digital, saham, properti. Maka lewat kias ulama menetapkan bahwa harta ini yang tadi yang disebutkan uang digital, saham, properti, dan lain sebagainya juga wajib dijakati karena punya kesamaan sama-sama berkembang dan bernilai ekonomi. Entah itu dalam zakat, biasanya kalau misal di kita udah udah terkenal, jadi kias ini menyamakan masalah baru dengan masalah yang lama. Kalau di kita biasanya menggunakan contoh kias dalam zakat ini, zakat kita tuh biasanya dengan beras. Jika tidak punya beras, maka bisa dengan uang. Tidak bisa dengan uang, misalkan karena pangannya jagung, bisa dengan jagung, seperti itu. Jadi kalau dengan secara singkatnya kias itu penyamaan gitu. Selanjutnya, perbedaan antara ijtihad dan kias. Nah, ijtihad pertama, ijtihad merupakan usaha keseluruhan untuk memahami dan mencari solusi terhadap masalah baru yang tidak disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Jadi ijtihad ini usaha keseluruhan, usaha untuk memahami dan mencari solusi terhadap masalah baru yang tidak disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Tadi kan ada tujuannya menjawab, ini menjawab persoalan-persoalan
persoalan-persoalan baru yang muncul di masyarakat. Nah, kias merupakan salah satu teknik dalam ijtihad yang menggunakan analogi untuk menetapkan hukum berdasarkan masalah yang sudah ada ketentuannya. Ini perbedaan antara ijtihad dan kias. Jadi kias ini masih termasuk cabang ijtihad. Ada ijtihad kias, ada ijtihad istishab, dan satu lagi apa namanya, ijtihad ihtisan. Nah, ini jadi kias itu masih termasuk dalam cabang ijtihad yang paling umum gitu, yang sering paling digunakan gitu. Selanjutnya, keterkaitan antara ijtihad dan kias. Ijtihad adalah usaha keseluruhan untuk menemukan hukum. Nah, ini ijtihad keseluruhan. Jadi di situ ada keseluruhan para ulama, para mujtahid. Jadi mereka berkumpul gitu untuk memecahkan suatu permasalahan yang muncul di masyarakat, yang mana jawabannya itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, misal gitu. Kias. Nah, sedangkan kias adalah salah satu bentuk ijtihad digunakan untuk menetapkan hukum melalui analogi. Itu penyamaan gitu. Jadi ada masalah yang sama terus disamakan lagi dengan masalah yang baru, yang baru dengan masalah yang lama, bisa juga begitu, sebaliknya ya. Contoh penerapan ijtihad dalam Islam. Contoh ijtihad dalam sholat misalkan ya, salat tarawih di bulan Ramadan atau sholat di pesawat terbang. Ijtihad, para ulama berusaha menyesuaikan hukum sholat dalam situasi baru dan keadaan zaman yang berkembang. Jadi maksudnya misal sholat di pesawat atau sholat terawih misalkan, atau terawih online gitu kan. Ulama menetapkan hukumnya itu lewat ijtihad. Terus ada contoh ijtihad dalam perdagangan. Ini ada masalah transaksi jual beli menggunakan sistem elektronik dan online. Nah, ijtihad para ulama menjawab, para ulama menggunakan prinsip fikih untuk menetapkan hukum bagi perdagangan elektrik berdasarkan keadilan dan tidak adanya gharar atau ketidakjelasan. Seperti somersi atau transaksi online itu hukum Islam tetap bisa diterapkan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanpa penipuan gahar. Nah, boleh gitu menggunakan transaksi online. Kalau zaman dulu kan memang tidak ada gitu, tidak ada transaksi online gitu. Semuanya bertemu gitu. Jadi barangnya terlihat juga, cacatnya terlihat juga gitu. Nah, ijtihad para ulama ini memperbolehkan dalam berdagang online berdasarkan keadilan. Jadi keadilan di sini disebutkan bahwasanya tidak boleh ada cacat atau ketidakjelasannya barang. Nah, itu para ulama berijtihad boleh gitu.
tapi harus jelas. Nah ini biasanya muncul di zaman-zaman sekarang karena kan semuanya serba online gitu. Jadi harus sama-sama sama-sama puas atau sama-sama adil gitu. Tidak ada kebohongan atau ketidakjelasan dalam menjual barang. Lanjut. Slide terakhir, kesimpulan. Ijtihad dan qiyas adalah dua instrumen penting dalam pengembangan hukum Islam. Nah, ijtihad dan qiyas ini adalah perpaduan yang penting dalam hukum Islam. Ijtihad memungkinkan para mujtahid untuk memberikan solusi atas masalah baru. Jadi ijtihad akan menghasilkan atau memungkinkan para ulama atau para mujtahid untuk memberikan jawaban atau solusi atas masalah-masalah yang baru yang muncul di masyarakat. Lanjut, qiyas menggunakan analogi untuk menetapkan hukum, menjaga agar hukum Islam tetap relevan dengan zaman. Jadi qiyas membantu menyamakan hukum gitu lewat pendekatan logika dan sebab-sebab yang sama. Mungkin mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Bapak dosen bisa memaafkan karena pengen curhat sedikit. Dulunya saya tidak mondok dan ngaji pun hanya di masjid saja. SMK tuh saya jurusan perkantoran. Nah pas kuliah saya ambil ilmu Al-Quran dan tafsir, tapi udah kejambung. Tapi mudah-mudahan doanya ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya mulai harus saya selesaikan gitu. Mungkin saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.